Selama kita memilih pemimpin hanya karena duit, bukan karena Allah, melarat terus kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan sangat terhormat ini, saya mengajak Bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk tidak berkhianat kepada Allah dalam keadaan apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Tetap berpegang teguh pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai ajal datang menjemput kita. Karena itu pesan Allah yang tercantum dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 102. Itu juga merupakan wasiat atau pesan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dia menasehati anak-anaknya, tatkala dia menasehati cucunya. Padahal kita tahu persis anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam nggak ada yang jadi preman, semuanya jadi nabi. Dua putranya menjadi nabi, pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Cucu-cucunya yakni Nabi Yakub, anak-anaknya semua jadi nabi. Tapi toh Nabi Ibrahim masih berpesan, Ya bunayya, wahai putra-putraku, Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. This is the best religion. Inilah agama yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Padahal anak-anaknya udah nabi, masih dinasehatin lagi, jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Apalagi cuma kita yang keturunan nabi juga bukan. Pernahkah kita menasihatkan anak-anak kita?
Kalau sekarang kamu masih sholat nak, kalau sekarang kamu masih puasa nak, kalau sekarang kamu masih mengatakan la ilaha illallah, apakah nanti kalau papa sudah enggak ada kamu masih bisa mengatakan kalimat itu? Pernahkah kita ingatkan anak-anak? Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Kenapa setiap Jumat para khatib selalu membacakan ayat ini? Karena banyak orang yang terlahir dalam keadaan beragama Islam, mati tidak lagi dalam keadaan Islam. Lahir dalam keadaan original, mati dalam keadaan KW. Lahir disambut dengan panggilan suara azan, dikomatkan di telinga kiri, tapi begitu mati dalam iringan kalimat yang tidak lagi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quran surat Az-Zariyat Allah ingatkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang engkau ucapkan, melainkan di sisimu ada dua malaikat yang meliput dan merekam apa yang telah engkau ucapkan. Itulah sebabnya Nabi selalu mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hari di mana setiap manusia akan dikumpulkan oleh Allah dan akan dimintakan pertanggungan jawabnya oleh Allah. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyakul khairan, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang disenangi dan dicintai oleh Allah. Kalau nggak bisa, diam. Kalau nggak bisa, diam. Itu pesan Nabi. Bahkan ada dalam Quran juga surat Al-Ahzab yang suka dibaca juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan katakanlah atau ucapkanlah perkataan-perkataan yang tegas dan benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Nah, berbicara tentang ucapan saudara-saudaraku sekalian, kata orang lidah itu kemudi badan, salah lidah badan binasa. Berapa banyak orang yang ditonjok cuma gara-gara salah ucap. Berapa banyak orang diperkarakan gara-gara salah ucap. Berapa banyak orang yang nanti tersangkut di hari kiamat di pengadilan Allah hanya karena ucapan. Itulah sebabnya agama kita mengajarkan jangan berani mengucapkan sesuatu yang kalau Anda tidak mengerti dasar hukumnya. Itulah mengapa para ulama sebagian yang masih lurus, yang konsekuen, tetap mengharapkan untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Karena setiap kata yang diucapkan akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Lalu ada ngomong, Pak Ustadz, itu kan cuma sekedar kata-kata. Apalah artinya sebuah ucapan atau kata-kata? Saudara, kalau kata-kata itu tidak mengandung konsekuensi hukum, Rasulullah nggak wanti-wanti kita supaya berhati-hati ngomong. Salah satu contoh, istri, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian,
ketika bapak belum mengucapkan aku terima nikahnya, kawinnya, maka ketika itu istri kita menjadi haram bagi kita untuk disentuh dari ujung rambut sampai ujung jari kakinya. Dia baru bisa disentuh oleh kita setelah kita mengucapkan kata aku terima nikahnya, kawinnya fulana binti fulana. Setelah kata itu terucap, dia sah menjadi istri kita. Bukankah ijab kabul itu adalah ucapan? Seseorang baru akan diakui keimanannya, keislamannya tatkala dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru sah dia diterima sebagai seorang muslim. Bukankah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah ucapan? Istri kita yang tadinya sudah sah untuk bergaul dengan kita akan menjadi haram tatkala kita mengatakan aku telah menceraikanmu atau aku telah mentalakmu dengan talak bain kubro atau talak 3. Sejak kata itu kita ucapkan, maka istri kita yang semula halal menjadi haram. Bukankah kata talak itu hanya sebuah ucapan? Berkaitan dengan ucapan ini, maka agama memberikan aturan. Jangan ngomong sembarangan, apalagi kalau dia menjadi pejabat publik. Sakit hati kita mendengarnya. Saudara nanti tolong pulang-pulang ke rumah, buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 186. Allah berfirman di sana, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Dan kami, kata Allah, akan nguji kamu, ngetes keimanan dan keislaman kamu dengan harta dan diri kamu. Diri kamu akan aku uji, kata Allah. Yang diujikan oleh Allah adalah harta dan diri kita. Dengan apa? Dilanjutkan oleh ayat itu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum. Dan kalian aku uji dengan perkataan-perkataan dari orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kamu, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan juga orang-orang musyrikin, termasuk di dalamnya orang munafik dan murtadin. Azan kasiro, banyak kata-kata yang menyakitkan hatimu. Apa kita nggak sakit hati kalau kita berjenggot, kita bersorban, lalu katain radikal? Apa nggak sakit hati? Padahal Rasulullah SAW berjenggot. Apakah kita menggunakan imamah? Kita terima ucapan mereka menggunakan imamah itu adalah Arab, sedangkan kita orang Indonesia. Kalau tidak ada orang Arab yang datang ke Indonesia, kita tidak mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Yahudi dan Nasrani melahirkan kata-kata yang menyakitkan hati, wajar. Ya mereka nggak percaya sama Nabi kita. Tapi kalau kata-kata itu keluar dari bibir orang yang ngaku beriman, orang yang pakai peci, orang yang pakai sorban, lalu membandingkan suara azan, disetarakan dengan lolongan anjing, apa kita tidak merasa sakit? Padahal kalimat itu yang pertama kali kita dengar tatkala kita dilahirkan oleh orang tua kita ke dunia ini.
Kalimat itu juga yang terakhir kali kita dengar saat kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Betapa luhur dan agung kalimat itu disamakan dengan suara gonggongan anjing. Saudaraku sekalian, tapi disinilah kita umat Islam harus sabar. Dan disinilah kita umat Islam harus mengoreksi diri bahwa saya salah. Saya salah. Salah apa? Salah dalam memilih pemimpin. Karena kita selama ini pemimpin yang kita pilih hanya karena wani piro. Hari ini kalau kita ceramah tentang pemimpin yang Islami, bicara Quran, bicara hadis, semua menunduk, sadar. Oh iya, benar sekali. Besok datang pilpres, datang pilkada, dikasih 1 juta, goleng langsung, lupa semuanya. Kalau kita sampai begini terus bagaimana? Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sinfanu min ummati. Ada 2 kelompok manusia di tengah-tengah umatku. Idza saluha saluhal ummah. Kalau 2 kelompok itu baik, insyaallah masyarakat menjadi baik, rukun, tentram dan damai. Wa idza fasada. Tapi kalau 2-nya rusak, fasadal ummah. Umat akan menjadi kacau. Pertama, al-ulama, yaitu para ulama. Kita tahu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris dari Nabi. Cuma ada ulama yang menjual warisannya, dan ada ulama yang mempertahankan warisannya. Apapun yang terjadi, rela dibui, rela mati demi untuk mempertahankan warisannya. Tapi ada yang tidak tahan susah, jual warisan, yang penting makan enak, tidur nyenyak, dapat duit. Ulama seperti ini janganlah diikuti. Yang kedua, wal umara, pemimpin. Yang umara itu pemimpin dari tingkat yang terendah, RT sampai dengan presiden, termasuk menteri-menterinya. Waktu mereka belum terpilih, mereka datang kepada kita. Apalagi zaman sekarang, zaman entertain, zaman tipu-tipu. Terkadang minyak babi bermerek onta. Sulit kadang kita bedakan mana kiai, mana dukun. Sulit kita bedakan mana muslim, mana non muslim. Ya orang semua pakai peci, pakai sorban, assalamualaikum, assalamualaikum, insyaallah, masya Allah. Sulit. Maka kita harus teliti dengan seksama. Masa negeri kita yang 88,8% muslim kalah. Kenapa? Karena wani piro. Selama kita memilih pemimpin hanya karena duit, bukan karena Allah, melarat terus kita. Maka ayo kita kembali. Masa yang mau begini 3 periode? Ngurus minyak langka aja susah. Tar besok Ramadan lihat, gula bakal naik, terigu bakal naik, semuanya naik. Yang turun hujan doang. Maka mari Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kita beristighfar. Tidak usah kita salahkan siapa-siapa. Menterinya ngomongnya begitu, ya wajar aja. Memang sekolahnya juga nggak sebatas itu. Wajar aja, karena sekarang ini sudah mengkhianati amanah. Mengangkat seorang pemimpin yang bukan pada kapasitasnya itu adalah mengkhianati amanah. Ya, tukang bubur jadi tukang cukur, ya pala orang rusak jadinya. Menempatkan seseorang bukan pada tempatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.